Oke, kita bahas iPod lagi. Kita bahas bagi yang kalian daftarnya belum bisa-bisa, atau kalian tanya kapan iPod bisa digunakan sepenuhnya. Kita bahas di 5-6 menit ke depannya. Yang inti-inti aja yang harus diperhatikan ya. Yang pertama itu pastikan sebelum daftar itu kalian harus punya nomor HP yang aktif, tidak ganti-ganti. Nomor pertama ya, itu digunakan untuk verifikasi bro. Baik di depan maupun di belakang itu ada verifikasi nomor handphone. Jadi harus punya nomor handphone yang aktif dan tidak ganti-ganti. Nomor 2 Gmail ya, Gmail juga harus aktif, selalu dapat update atau dapat pesan notifikasi setiap ada email yang masuk. Nomor 3, kalian harus punya nomor rekening pribadi. Itu digunakan untuk RDN bro. Nanti akan ditunjukkan pembuatan RDN. Jadi pastikan punya rekening pribadi. Kalau bisa gunakanlah yang mudah atau bank yang sudah internasional, BCA, BRI, Mandiri dan lain sebagainya, biar mudah dan cepat ya. Yang nomor 4, kalian harus punya nomor induk KTP. Kenapa harus punya? Karena kalau nggak ada nomor induk KTP nggak bisa pakai surat kemen sementara atau apa iPhone itu. Kalian harus punya nomor induk KTP ya. Dan yang kelima, kalian kamera handphonenya harus minimal itu harus jernih. Kalau buat foto itu kelihatan. Kalau nggak kelihatan nanti kesulitan buat daftarnya atau registrasinya, karena nanti akan ada acara selfie dan foto KTP maupun foto tanda tangan tertulis ya. Jadi di sini yang kita bahas itu secara simpelnya saja, nggak usah lama-lama dan bertele-tele ya. Kapan iPod bisa digunakan bro, dan kapan bang kok punya saya masih belum muncul profilnya secara lengkap, kapan RDN saya kok belum turun, kenapa kok saya udah daftar kok verifikasinya juga belum muncul, kenapa kok RDN-nya belum dapat email, kenapa kok verifikasinya terlambat, dan berapa lama kok saya nggak di verifikasi di aplikasi ini ya. Kita bahas di sini ya. Syarat untuk bisa digunakan sepenuhnya, kalian harus dapat 5 email. Email apa saja itu ya? Dari pertama registrasi yang ditunjukkan oleh aplikasi iPod, kalian akan dituntun tahap demi tahap. Dan tahap demi tahap itu pasti ada verifikasinya, baik verifikasi nomor maupun verifikasi email. Makanya dari awal saya udah bilang untuk pertama kedua email dan nomor handphone harus aktif ya. Dan jangan lupa jaringan seluler juga harus pakem ya. Nah, untuk yang pertama itu registrasi pertama itu email pertama pasti ada konfirmasi pembukaan rekening ya. Nah, konfirmasi pembukaan rekening itu adalah isinya persetujuan penandatanganan Anda membuka aplikasi iPod. Itu pasti ada tahap demi tahap. Untuk registrasi iPod pasti Anda dapatkan email itu ya. Yang kedua, email adalah pembuatan iPod. Nah, kalau sudah dapat aplikasi kalau kalian sudah dapat verifikasi untuk konfirmasi pembukaan rekening, kalian akan mendapat email lagi pembukaan iPod ya. Ikuti aja langkah-langkahnya terus. Apakah ini berlangsung lama? Enggak. Kalau sampai tahap email kedua pembukaan iPod ini, selama kalian daftar di jam kerja, yaitu jam 8 maupun jam 9 sampai jam 3, ini cepat bro. Jadi 1 hari itu pasti langsung beres ya. Nggak lama dan nggak bertele-tele, biasanya malah hitungan menit dan jam untuk dapat email yang pertama dan kedua ya.
Dari email pembukaan iPod itu sedang diproses, kalian akan terus mengisi formulir registrasi yang ada di aplikasi iPod. Dan kalau sudah selesai, kalian nanti akan dapat lagi email dari support lagi Invest ID yang kalian tadi udah mengisi registrasinya di di aplikasi iPod tadi. Kalian akan mendapatkan SID ya. Ini adalah mudahnya kita bilang adalah nomor induk atau nomor identitas untuk kita sendiri di dalam aplikasi iPod ini. Setiap orang jelas berbeda-beda bro ya. Sampai sini paham ya? Apakah sampai sini 3 email udah selesai? Sudah, SID-nya doang ya. Jadi kalian sudah terdaftar di aplikasi iPod tersebut. Apakah sudah bisa dijalankan? Jawabannya sudah, cuman belum bisa untuk membeli saham ya. Jadi caranya untuk bisa membeli saham adalah kita ikuti lagi di registrasi dalam aplikasi iPod tersebut. Kita akan dituntun untuk membuat RDN. RDN adalah rekening dana nasabah ya. Jadi di sini saya ingatkan lagi, kalian harus punya nomor rekening pribadi ya, yang sudah kalian buat baik ATM maupun tabungan. Yang penting nomor rekening ya kalian sudah punya. Rekening bank baik Mandiri, BCA, BRI, Maybank atau Britama. Britama bukan ya. Apapun itu ya, yang penting ATM bank ya. Nah, kalian buat RDN-nya ya. Dan ini catatannya bro, catatan. Ini nanti kalian akan ditunjukkan untuk membuat PIN. Nah di sini banyak kasus itu orang itu lupa berapa PIN-nya, berapa PIN saya yang tadi saya buat gitu. Gimana tuh kok bisa lupa mas bro? Kalau enggak ya kalian lupa emailnya yang kalian buat untuk RDN itu yang pertama tadi ya. Kalau kok RDN email yang buat iPadnya, buat Exik ini itu passwordnya kadang juga lupa. Nah, di sini saya ingatkan dulu ya. Kalian itu kalau buat setiap password, kalau daya ingatnya ya mudahnya kalian mudah lupa ya. Sama kayak saya juga nggak terlalu banyak mengingat karena terlalu banyak password. Jadi kalian catat aja daripada nanti kalian buat lagi, nanti pusing lagi kan. Verifikasinya bisa lama, bisa enggak kan, tergantung server juga ya. Jadi kalian mending dicatat aja kalau setiap ada password yang masuk atau kalian ingin buat. Nah, di sini itu di aplikasi iPod ini ada 2 ya. Yaitu password pertama password check-in ya. Yang kedua adalah PIN RDN buat transfer maupun nanti logout itu pakai PIN juga. Logout di aplikasinya iPod ya. Ya, jadi sampai tadi ya, untuk pembuatan RDN ya, kalian ditunjukkan untuk memasukkan nomor rekening bank kalian. Berapa lama prosesnya? Kalau kalian tanya berapa lama prosesnya, itu tergantung server dari bank masing-masing. Makanya tadi saya peringatkan dari yang pertama, pakai aja bank yang udah internasional bro, biar buatnya cepet ya, gitu ya. Nah ini kalian tunggu aja baik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 atau hari mungkin ya. Paling lama adalah 6 hari. Jika nggak bisa kalian harus membuat ulang atau mengirim email kepada bank yang kalian buat RDN-nya ya. Paham di sini ya? Sampai kalian membuat rekening dana nasabah ya, kalian harus dapat emailnya. Sampai kalian dapat email rekening dana nasabah tersebut, baru kalian bisa menggunakan iPad-nya. Dan nanti otomatis akan dapat email lagi, yaitu selamat
dari support ya. Selamat, Anda sudah bisa menggunakan aplikasi iPod sepenuhnya ya. Nah itu bro, jadi kalian perhatikan untuk 5 email itu kalian harus dapatkan semua. Kalau kalian belum bisa dapat 5 email tersebut, berarti kalian belum bisa menggunakan sepenuhnya. Dan kalau ada yang tanya bagaimana jika saya cuma dapat 4 email bro gitu kan, atau bang, ya kalian coba di sign in dulu. Kalau kalian bisa masuk dan kalian bisa ngecek nomor RDA nya, bisa ditransfer uang, bisa masuk ke dalamnya, itu tidak masalah. Kalian tetap bisa memakai RDA nya, sudah bisa untuk membeli saham atau jual beli saham secara langsung ya, yang berlaku setiap hari jam 9 sampai jam 3 sore ya. Oke. Nah disitu cukup jelas, jadi kalian nggak perlu khawatir, nggak perlu tanya-tanya lagi ini gimana kok saya kok lama, ini gimana saya kok nggak bisa bagian ini gimana kok saya kesulitan bagian ini gitu ya. Bisa kalian komen aja, karena sudah ada channel sebelah, saya akan sertakan di deskripsi ini kalau kalian mau tahu tahapan pendaftarannya ya. Jadi pastikan aja yang hal-hal utama itu kalian dapatkan, dan inti-inti dari setiap email itu kalian dapatkan biar kalian bisa menggunakan iPod-nya langsung dan langsung bisa jual beli saham. Mau kalian isi 100 juta sahamnya, untuk modalnya mau isi 20 juta, mau 100.000, tergantung slot yang Anda inginkan. Itu aja ya. Terima kasih dan semoga bermanfaat.